Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah dan sebagai lambang persamaan derajat manusia. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal. Seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita tentulah suatu pribadi besar yang layak memperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis sebagai yang dilukiskan oleh ahli-ahli riwayat akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya akan berkata, ini hanyalah seorang Habsyi dan kemarin saya adalah seorang budak belian. Siapakah kiranya orang Habsyi yang kemarin masih jadi budak belian ini? Itulah Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan penggoncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang sangat besar. Dari tiap 10 orang semenjak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikehendaki oleh Allah, kita akan menemukan sedikitnya 7 orang yang kenal terhadap Bilal. Artinya, dalam lintasan kurun dan generasi, terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal akan namanya dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka kenal akan dua khalifah terbesar dalam Islam, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak pada tahun-tahun pelajaran dasarnya, baik di Mesir, Pakistan, Indonesia ataupun China, bahkan di Amerika, bahkan seluruh dunia yang didiami oleh kaum muslimin, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah Bilal itu? Tentulah akan keluar jawabannya yang sangat lancar. Ia adalah muadzin Rasulullah, asalnya seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tetapi jawabannya tetap ahad, Allahu ahad. Dan setelah Anda lihat keabadian yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal, bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang budak belian yang mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, pastilah ia tak akan luput dari kenistaan perebutakan sampai maut datang merenggutnya. Setelah itu orang akan melupakannya. Akan tetapi, kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah meluangkan baginya dalam kehidupan dan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang sucinya. Banyak di antara orang-orang terkemuka, golongan berpengaruh dan mempunyai harta yang tidak berhasil mendapatkan agak 1/10 dari keharuman nama yang diperoleh oleh Bilal si budak Habsyi ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak belian, sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian, dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam. Semua itu adalah karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan kepadanya, tak ada perhitungan lain kecuali kekaguman, yakni ketika dijumpai kebesaran yang tidak terduga. Oleh orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki sesuatu hak pun dari hidupnya. Dirinya adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya.
dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini tak akan mampu melakukan sesuatu ataupun menjadi sesuatu yang berarti. Kiranya ia berbeda dengan siapa yang disangka dan diperkirakan itu, karena ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh lainnya. Lalu ia menjadi muadzin pertama bagi Rasulullah dan Islam, suatu aural yang menjadi incaran bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, dia adalah Bilal bin Rabah. Corak kepahlawanan apakah dan bentuk kebesaran manakah yang ditonjolkan oleh Bilal bin Rabah ini? Ia seorang Habsyi dari golongan orang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jumah di kota Mekah karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu secara rutin tapi gersang. Tidak memiliki sesuatu pada hari itu. Tidak pula menaruh harapan pada hari esok. Dan berita-berita mengenai Muhammad telah mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikannya dari mulut ke mulut, juga ketika mendengar obrolan majikannya bersama tetamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khadaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, yaitu kabilah yang menjadikan majikan yang dipertuan oleh Bilal itu. Lamalah sudah didengarnya Umayyah ketika membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga sukunya, mengeluarkan kata-kata berbisa penuh dengan rasa amarah, tuduhan dan kebencian. Di antara apa yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu ialah sifat-sifat yang melukiskan agama baru baginya. Dan menurut hematnya, sifat-sifat itu merupakan hal-hal baru dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Sebagaimana juga di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, tapi pula kedengaran olehnya pengakuan mereka akan kemuliaan Muhammad, tentang kejujuran dan kepercayaannya. Benar, didengarnya mereka takjub dan keheranan terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad, sebagai mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau berubah akal, walau kita terpaksa menuduhnya demikian demi untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Didengarnya mereka mempercakapkan kesetiaan menjaga amanat, tentang kejujuran dan ketulusannya, tentang akhlak dan kepribadiannya. Didengarnya pula mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya, yaitu pertama kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya, dan kedua kekhawatiran merosotnya kemuliaan Quraisy. Kemuliaan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi markas keagamaan, sebagai pusat ibadat dan upacara haji di serata Jazirah Arab. Kemudian kedengkian terhadap Bani Hashim. Kenapa munculnya Nabi dan Rasul itu dari golongan ini dan bukan daripada pihak mereka? Pada suatu hari, Bilal bin Rabah melihat nur ilahi dan mendengar imbauannya dalam lubuk hatinya yang suci murni, maka ia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Dan tidak lama antaranya berita rahasia keislaman Bilal terungkaplah dan beredar di antara kepala tuan-tuannya dari Bani Jumah, yakni kepala-kepala yang selama ini ditiup oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkakan. Maka setan-setan di muka bumi ini tampillah bermunculan dan bersarang dalam dada Umayyah bin Khalaf, yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Apa? Budak mereka orang Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Walaupun demikian, tidak apa, kata Umayyah dalam hatinya.
Matahari yang terbit hari ini tak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Memang bukan saja sang surya itu tidak tenggelam dengan Islamnya Bilal, tetapi pada suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu.